Halo semua, nama saya Nika Hati Kusuma Wardani, NLP 1702182019. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas produk pangan fungsional, yaitu komis. Terdapat 4 pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu latar belakang, cara pembuatan, pembahasan, dan kesimpulan. Komis adalah minuman susu tradisional yang dihasilkan dari fermentasi susu kuda oleh mikroorganisme berupa bakteri asam laktat dan yeast. Bakteri asam laktat atau yeast yang sering digunakan adalah Lactobacillus, Lactococcus, Rhinostock, Saccharomyces, dan Gluiveromyces. Komis ini merupakan produk probiotik yang berbasis dairy product yang tergolong sebagai pangan fungsional. Komis ini merupakan minuman fermentasi tradisional yang banyak ditemukan di kawasan Asia Tengah. Di Mongolia, komis ini telah diadaptasi sebagai minuman nasional yang dikenal dengan nama airak. Lain halnya pembuatan komis di Rusia, yaitu digunakan sebagai obat untuk penderita tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri patogen berupa Mycobacterium tuberculosis. Komis juga banyak ditemukan di kawasan Kazakhstan dan Eropa Timur, terutama karena nilai terapeutiknya. Bakteri asam laktat penghasil substrat antimikroba mempunyai sifat antagonistik terhadap bakteri patogen. Komis ini mirip dengan kefir, namun starter kultur yang digunakan pada komis berupa cair, sedangkan pada kefir berupa starter butiran. Selain itu, kandungan alkohol dan asam laktat yang dihasilkan oleh komis ini lebih tinggi dibandingkan dengan kefir. Di Indonesia, produksi susu kuda ini masih terbatas pada daerah tertentu, dan jumlah produksinya juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah populasi kuda di Indonesia tidak sebanyak di daerah Timur Tengah. Sementara itu, di daerah luar Pulau Jawa, susu kuda ini banyak diperoleh dari produksi kuda liar. Apabila dibandingkan dengan susu sapi, nilai energi dari susu kuda ini tergolong lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi. Hal ini disebabkan karena kandungan susu kuda memiliki lemak yang lebih rendah dan kandungan laktosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Protein dalam susu kuda ini tidak membentuk curd dan berwarna seperti gading. Pada gambar di samping dapat dilihat yaitu rata-rata jumlah komposisi kimia dari produk komis ini mengandung 1,2% lemak, 6,4% laktosa, 0,4% abu, dan 2,1% protein. Berikut merupakan cara pembuatan komis. Bahan yang digunakan untuk pembuatan komis ini berupa susu kuda segar dan starter kultur. Sedangkan alat yang digunakan berupa panci, botol steril, penyaring, spatula, kompor, dan termometer. Pada dasarnya, pembuatan produk komis ini melalui 2 proses tahapan. Yang pertama adalah pembuatan starter kultur komis, dan yang kedua adalah proses fermentasi komis. Pada cara pembuatan starter kultur komis, mula-mula mencampurkan kultur bakteri asam laktat atau yeast sekitar 10-20% ke dalam susu kuda. Kemudian, dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit dan didinginkan hingga suhu 28 derajat Celcius. Setelah itu, diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian, susu disaring untuk memisahkan cairan dan padatan. Starter kultur yang digunakan dalam pembuatan komis ini berupa cairan susu. Starter kultur ini memiliki peranan penting dalam proses pembuatan komis. Hal ini karena kultur bakteri yang digunakan akan mempengaruhi flavor serta tekstur komis yang dihasilkan. Cara pembuatan starter kultur ini akan memberikan tingkat keasaman awal asam laktat sekitar 0,45%.
Berikutnya merupakan cara pembuatan kaumis melalui proses fermentasi. Mula-mula dilakukan pemerahan susu kuda. Kemudian dilakukan pemanasan susu pada suhu 90-92 derajat Celcius selama 5-10 menit. Pemanasan ini merupakan proses pasteurisasi susu untuk sterilisasi kontaminasi mikroba yang akan berubah mikrostruktur dari susu, sehingga akan memudahkan proses fermentasi saat inokulasi dengan bakteri atau yeast. Lalu dilanjutkan dengan proses pendinginan susu pada suhu 26 hingga 28 derajat Celcius. Penggunaan suhu ini merupakan suhu optimum yang akan digunakan untuk proses inokulasi bakteri atau yeast selanjutnya. Kemudian, ke dalam susu ditambahkan inokulasi starter kultur bakteri asam laktat dan yeast, yang ditujukan untuk memulai proses fermentasi pada susu. Kemudian, dilakukan inkubasi susu pada suhu 28 derajat Celcius kurang lebih 24 jam dan diagitasi setiap 1-2 jam. Inkubasi ini dilakukan hingga tingkat keasaman susu mencapai 0,7-0,8%. Pengadukan ini dilakukan setiap 1-2 jam yang berfungsi untuk meratakan kultur bakteri, sehingga fermentasinya itu bisa berlangsung secara optimal. Selanjutnya, susu yang sudah difermentasi itu didinginkan dan diaduk hingga suhu larutan 20 derajat Celcius. Pendinginan ini berfungsi untuk menghentikan proses fermentasi susu. Setelah itu, produk akan dikemas dalam botol steril yang disimpan pada suhu 4-8 derajat Celcius. Suhu ini merupakan suhu optimal dalam penyimpanan kaumis. Hasil akhir produk kaumis akan mengandung alkohol antara 0,7% hingga 2,5%. Pembahasan kaumis. Kaumis merupakan produk bioteknologi pangan yang diolah dengan cara tradisional menggunakan bakteri asam laktat atau yeast. Bioteknologi pangan tradisional merupakan proses pembuatan makanan yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fermentasi secara tradisional pada kaumis akan meningkatkan nilai organoleptik dan fungsi terapeutiknya. Kaumis ini memiliki rasa sedikit manis dan sedikit masam. Jadi penambahan bakteri asam laktat ini umumnya untuk menambah nilai fungsional produk, yaitu dalam melawan bakteri patogen dalam saluran pencernaan, sehingga produk yang dihasilkan berupa produk probiotik. Fermentasi kaumis ini tergolong non-spontan karena membuat produk kaumis diperlukan tambahan starter kultur untuk memulai proses fermentasi. Lalu, fermentasinya juga tergolong aerob karena proses metabolisme piruvatnya melalui siklus Krebs tergantung pada ketersediaan oksigen. Dan fermentasinya tergolong heterofermentatif karena produk hasil fermentasinya berupa asam laktat, karbon dioksida, dan alkohol. Kaumis ini dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat keasamannya. Yang pertama adalah strong kaumis, yang diproduksi oleh bakteri asam laktat berupa Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus rhamnosus dengan pH yang rendah dan kandungan asam laktat yang lebih tinggi, sehingga termasuk dalam kategori kaumis yang kuat, yang akan mengasamkan susu hingga pH 3,3 sampai 3,6 dengan rasio konversi laktosa menjadi asam laktat sekitar 80% hingga 90%. Yang kedua adalah moderate kaumis, yang diproduksi oleh bakteri asam laktat berupa Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus fermentum dengan pH 3,9 hingga 4,5 dengan sifat pengasaman yang terbatas sehingga tergolong kaumis yang cenderung netral.
Rasio konversi laktosa pada moderate komis ini sekitar 50%. Yang terakhir adalah light komis, yang merupakan jenis komis yang diproduksi oleh Streptococcus thermophilus dan Streptococcus gamorrhoeus. Jenis komis ini merupakan produk yang sedikit diasamkan pada pH 4,5 hingga 5. Berikutnya merupakan pembahasan mengenai kelebihan komis dalam kandungan nutrien. Susu kuda kaya akan laktalbumin, pepton, asam amino, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral apabila dibandingkan dengan susu sapi dan susu domba. Secara umum, karakteristik nutrisi komis tercantum dalam tabel yang ada di sebelah kanan, yaitu adalah abu, karbon dioksida, etanol, asam laktat, laktosa, lemak, protein, dan padatan. Hal ini yang mempengaruhi komponen bioaktifnya, yaitu adalah mikroorganisme dalam proses fermentasinya. Penggunaan mikroorganisme yang berbeda dalam proses fermentasi akan menyebabkan perbedaan nilai kandungan yang dihasilkan oleh hasil akhir komis. Contoh kandungan mineral yang terkandung dalam komis berupa fosfor, kalsium, magnesium, zinc, iron, mangan, dan kuper. Sedangkan vitaminnya, komis ini kaya akan vitamin C yang berkontribusi untuk farmakologi. Selain itu, komis juga kaya akan vitamin A, vitamin B, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12. Selain itu, komis juga mengandung lemak esensial seperti asam linoleat dan linolenat. Selanjutnya merupakan kelebihan komis sebagai terapeutik, yaitu menghilangkan lemak berlebih dari hati dan mengatasi arteriosklerosis, hipertensi, penyakit jantung, dan peradangan kronis pada hati. Kemudian bisa dapat mengurangi kadar kolesterol darah, mengurangi kadar gula darah, dan mengontrol pembentukan lipid darah. Meningkatkan sirkulasi darah di otak dan fungsi suplai darah. Selain itu, komis ini juga mudah diserap dan menunjukkan tingkat asimilasi yang tinggi sebagai pelancar pencernaan atau pelancar BAB dan dapat merangsang nafsu makan. Komis ini apabila dikonsumsi secara berkala akan meningkatkan respon kekebalan tubuh sekitar 80%. Komis ini dapat dikonsumsi bagi orang yang tidak dapat mencerna laktosa. Probiotik atau bakteri baik yang ada dalam susu komis akan mencerna laktosa menjadi salah satu sumber energinya. Karena itu, kandungan gula laktosa dalam susu komis akan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan susu seger. Hal ini akan membuat orang yang menderita intoleransi laktosa cocok untuk mengkonsumsi komis. Selanjutnya adalah kekurangan dari produk komis. Produk komis ini tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Lalu, semakin lama susu fermentasi komis ini disimpan, maka semakin turun kadar protein kasar, kadar lemak, dan jumlah bakteri asam laktatnya. Hal ini dikarenakan karena mendekati masa kadaluarsa, bakteri atau yeast akan mati sehingga akan menurunkan nilai gizi dari produk tersebut. Kemudian, yang terakhir yaitu diperlukan kontrol secara berkala dalam proses pengolahannya. Apabila pada proses pengolahan yang tidak higienis atau karena tidak disimpan pada suhu yang dingin, akan timbul bakteri-bakteri patogen seperti coliform yang akan tumbuh aktif pada suhu 37 derajat Celcius. Organisme coliform ini akan menyebabkan pembusukan yang lebih cepat pada susu, sehingga akan menimbulkan rasa pahit pada akhir.
Selanjutnya, yang terakhir adalah pengembangan produk kumis. Produk kumis ini dapat kita kembangkan dengan cara fortifikasi yang bertujuan untuk menaikkan nilai gizi dari kumis. Fortifikasi kumis ini dapat ditambahkan seperti kalsium untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan mencegah osteoporosis. Selain itu, kalsium juga akan mengontrol tekanan darah. Lalu, fortifikasi juga dapat dilakukan dengan penambahan zat besi untuk mencegah anemia. Selain itu, penelitian sebelumnya, kumis ini juga dapat ditambahkan dengan ekstrak teh hijau dengan konsentrasi 0,5 hingga 4%. Penambahan ekstrak teh hijau ini dilakukan setelah proses fermentasi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri asam laktat dan memberikan pengaruh terhadap polifenol produk. Namun, penambahan ekstrak teh hijau ini harus dilakukan setelah proses fermentasi, karena apabila dilakukan penambahan ekstrak teh hijau sebelum fermentasi atau saat fermentasi berlangsung, maka akan mengganggu proses fermentasi dari bakteri atau yeast itu. Yang kedua adalah penambahan flavoring agent. Penambahan ini dapat dilakukan dengan buah, coklat, vanila yang dapat memperbaiki rasa dan aroma kumis. Produk-produk flavoring agent ini biasanya mengandung gula yang dapat meningkatkan rasa manis dan kandungan volatile compound yang akan memberikan aroma yang lebih menarik sehingga akan meningkatkan daya tarik pembeli. Selain itu, flavoring agent ini juga dapat ditambahkan Acetobacter aceti sekitar 0,2% untuk meningkatkan aroma yang spesifik. Yang terakhir yaitu ditambahkan dengan pengawet. Pada slide sebelumnya saya menjelaskan bahwa kumis ini tidak tahan lama apabila diproduksi secara tradisional. Namun, apabila diproduksi skala manufaktur, kumis ini sudah dapat disimpan hingga jangka waktu kurang lebih 4 bulan. Pengawet ini akan meningkatkan mutu makanan akibat tidak adanya kontaminasi mikroba yang dapat mempersingkat umur simpan makanan, sehingga makanan akan tetap awet dan terjaga, yang akan menambah umur simpan, yang meminimalisir kerusakan pada makanan, yang mempengaruhi segi organoleptik dan sifat fisiknya. Pengawet yang dapat ditambahkan dalam kumis ini dapat bersifat non-alami dan alami. Pengawet non-alami yang dapat ditambahkan seperti asam sorbat dan propionat. Sedangkan pengawet alaminya dapat ditambahkan kunyit, kulit kayu manis. Nah, penambahan pengawet alami ini dapat juga sebagai flavoring agent karena seperti kunyit dan kayu manis ini dapat kita ketahui memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Karena itu, penambahan pengawet alami ini juga dapat digunakan sebagai flavoring agent. Berikut merupakan produk-produk kumis yang beredar di pasaran. Yang pertama ada Yugusto kumis. Lalu ada Kolanta kumis, ada Alpina kumis, dan Kimbi kumis. Kesimpulan, kumis merupakan produk fermentasi dari susu kuda yang dapat berfungsi sebagai produk pangan fungsional dan nutraseutikal. Peran kumis dalam efek terapeutik yang utama berkaitan dengan mikroflora pada usus yang dapat melancarkan pencernaan. Selain itu, kumis juga berfungsi sebagai penurun tekanan darah, memperkuat organ vital, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Peningkatan mutu kumis dapat dilakukan dengan fortifikasi zat tertentu, flavoring agent, dan pengawet.
Sekian presentasi saya mengenai produk pangan fungsional Komis. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih.